Halo Juragan, apakah Juragan di sini ada yang biasanya menggunakan pupuk bersubsidi? Berdasarkan rekomendasi Panitia Kerja, Komisi 4 DPR, tentang perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, berencana membatasi penggunaan pupuk bersubsidi mulai bulan Juli 2022. Selain itu, jika selama ini petani mendapat pupuk subsidi urea, SP36, ZA, NPK dan organik, maka, mulai Juli 2022, pupuk yang diberikan kepada petani hanya urea dan NPK saja. Miris ya Gan? Kabar buruknya lagi, tidak hanya itu. Jenis komoditas yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi ini pun juga dibatasi. Hanya pada 11 komoditas saja, di antaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, kakao, tebu rakyat, dan bawang putih, yang merupakan komoditas strategis. Dari yang tadinya sudah susah mencari pupuk subsidi, kini penerimanya juga dipersempit pula. Sebelum muncul rencana pembatasan itu, pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan dana 25 triliun untuk subsidi pupuk khusus tahun ini. Anggaran itu dialokasikan untuk menyubsidi 8,87 sampai 9,55 juta ton pupuk. Rinciannya adalah 4,23 juta ton urea, 2,47 juta ton NPK, 0,541 juta ton SP36, 0,823 juta ton ZA, 1 juta ton organik granul, dan 1,87 juta ton organik cair. Namun, subsidi pupuk akan dikurangi, yaitu untuk pupuk urea dan NPK saja. Alasan dari adanya pembatasan subsidi pupuk ini adalah perubahan harga pupuk di pasar internasional, dampak dari perang Rusia-Ukraina. Dua negara tersebut merupakan eksportir pupuk dunia, seperti kalium. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, anggaran pupuk subsidi ini juga sudah berkurang. Pembatasan ini tentunya dapat membebani para petani yang sudah bergantung pada penggunaan pupuk. Dan tentu, tidak mudah diubah dalam waktu yang singkat. Pembatasan ini juga sangat berpengaruh pada beban kebutuhan yang harus dikeluarkan petani dalam masa tanam. Dengan tingginya harga pupuk kimia ini, agar produksi tetap stabil, alternatifnya adalah dengan penggunaan pupuk organik. Dengan cara pengolahan limbah ternak. Mau tidak mau, ini adalah cara yang paling murah, ketimbang dengan menggunakan pupuk NPK komersial. Memang, cara membuatnya ribet, butuh waktu, kotoran yang banyak, tenaga, tempat yang tidak mudah. Tetapi sebagai gantinya, kesuburan tanah meningkat, dan hasil produksi secara bertahap dapat meningkat dengan produk pertanian yang lebih sehat. Karena dengan lebih sedikit pupuk kimia, berarti lebih sedikit residu kimiawi di pertanian. Juragan juga bisa menggunakan jerami sebagai bahan utama. Bagaimana cara membuatnya? Silakan Juragan bisa tonton di video yang ini. Kali ini cukup itu saja. Apapun yang terjadi, semoga apa saja yang sudah menjadi usaha petani selama ini, mendapat hasil yang baik dan setimpal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Halo Juragan, jumpa lagi bersama saya Diko dari Toko Deres. Nah, di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada Juragan Toko Deres dalam memberikan pemupukan dasar pada tanaman cabai. Nah, untuk langkah ini atau tahap ini itu dilakukan sebelum Juragan membuat bedengannya. Ini jadi persiapan lahan. Nah, sebelum membuat bedengan, hal pertama yang harus Juragan perhatikan adalah memastikan tanah dalam keadaan pH yang baik Juragan.
Nah, pH yang baik itu sekitar di angka 5,6 sampai 6. Sebenarnya itu di angka 7 juragan. Tapi di sini kita memakai yang aman-aman saja ya, yaitu di 5,6 sampai 6 untuk pH tanahnya. Dan untuk pengecekan pH tanah, juragan bisa menggunakan pH meter juragan. Untuk pH meternya itu bisa didapat di toko pertanian terdekat. Karena di toko pertanian terdekat itu biasanya sudah menyediakan untuk pH meter untuk mengukur pH tanah. Nah, ini di satu kasus jika tanah milik juragan yang ingin dibuat budidaya cabai itu pH tanahnya di angka 4, ini perlu diberikan kapur dolomit juragan untuk menaikkan pH tanahnya. Untuk pemberian kapur dolomit ini juga bisa berguna selama 3 tahun bahkan bisa lebih. Di sini saya akan memberikan patokan untuk juragan saat menggunakan kapur dolomit. Untuk penanaman di lokasi seluas 1 hektar juragan, untuk menaikkan 1 pH tanah itu dosis yang tepat adalah 2 ton kapur dolomit. Nah, ini semisal ya juragan, semisal ketika pH di lahan yang akan kita tanam itu di angka 3,8, sedangkan untuk pH tanah yang kita inginkan itu di angka 5,6 sampai 6, saya ambil contoh di yang 6. Untuk cara menghitungnya itu cukup mudah juragan. Juragan hanya tinggal dikurangi 6 dikurangi 3,8 tadi untuk pH tanah yang sekarang. pH tanah yang sekarang 3,6, yang diinginkan itu 6. Nah, 6 ini dikurangi 3,6. Nanti hasilnya akan ketemu 2,2. Nah, barulah 2,2 ini dikali dengan 2 ton juragan. Nah, jadinya 4,4. Jadi, kebutuhan kapur yang diperlukan itu sekitar 4,4 ton per hektarnya. Nah, ini untuk dosis yang per hektar ya juragan. Setelah pemberian kapur dolomit ini, juragan jangan lupa untuk melakukan penyiraman, apalagi di saat musim kemarau ya juragan. Jadi untuk penyiraman itu saya rekomendasikan setelah mengaplikasikan kapur dolomit. Nah, setelah itu juragan, sebelum tanah dibentuk bedengan sempurna, juragan harus memberikan pupuk. Pupuk ini bertujuan supaya pertumbuhannya bisa lebih bagus ya juragan. Di sini ada 2 jenis pupuk. Yang pertama itu ada pupuk organik dan yang kedua ada pupuk kimia. Untuk jenis pupuk organik yang saya sarankan yang paling bagus juragan itu juragan bisa memakai kohe ayam atau kotoran hewan ayam. Dibandingkan dengan kohe kambing, sapi atau domba juragan, kohe ayam ini lebih bagus untuk kandungan NPK-nya juragan. Nitrogen, fosfor dan kaliumnya juragan. Ini bisa membuat pertumbuhan tanaman cabai juragan besok akan lebih bagus lagi. Nah, untuk takarannya per 1 hektar itu 20 ton juragan. Pupuk ini dicampurkan dalam tanah dalam ketinggian kurang lebih 20 cm. Nah, ada sedikit informasi juragan, jangan lakukan pengapuran dan pemupukan sekaligus dalam 1 kali aplikasi. Meskipun itu menghemat waktu, tapi saya tidak sarankan ya juragan. Kenapa saya tidak sarankan? Karena jika juragan melakukan pengapuran dan pemupukan secara bersamaan, itu akan terjadi reaksi kimia juragan. Nah, akibat dari reaksi kimia ini, kapur ataupun pupuk yang tadi kita aplikasikan dan itu bertujuan supaya menyuburkan tanaman, itu malah tidak ada efeknya juragan, atau nanti akan sia-sia dalam pengaplikasian dolomit dan pupuk ini. Jadi tetap dilakukan 1 persatu ya juragan, jangan sekali aplikasi atau bersamaan karena itu juga memang ada efeknya. Untuk urutannya juragan bisa lakukan pengapuran dulu, setelah itu juragan lakukan pemupukan. Untuk pemupukan ini juragan bisa lakukan seminggu sebelum tanam juragan. Di sini saya akan memberikan contoh pupuk yang kimia. Juragan bisa menggunakan 20 kilo SP36, 20 kilo Ponska dan 10 kilo KCL juragan. Ini untuk campuran pupuk dasar. Nah, dosis yang saya sebutkan tadi juragan itu untuk tanaman cabai kurang lebih 1000 tanaman. Untuk cara pengaplikasiannya, campurkan ketiga pupuk tadi hingga merata, lalu taburkan pada lubang. Setelah itu juragan bisa tutup kembali menggunakan tanah. Nah, setelah pemupukan ini selesai, juragan bisa melakukan pengairan dengan sistem lep ya juragan. Pengairan ini juragan bertujuan agar pupuk larut ke dalam tanah juragan. Jadi ini bisa mempercepat untuk pelarutan pupuknya. Setelah 2 minggu juragan, bedengan ini siap dipasangi mulsa dan siap tanam.
bagaimana juragan? Cukup mudah kan? Nah, bedengan yang sudah juragan siapkan ini itu bisa membuahkan tanaman yang lebat dan hasil yang sangat bagus juragan. Alangkah baiknya juga juragan menggunakan benih yang terbaik juragan, atau benih yang tahan virus dan benih yang unggul. Nah, untuk benihnya juragan bisa lihat-lihat di tokodres.com juragan. Di sana ada banyak sekali benih, mulai dari benih cabai keriting, cabai rawit, dan tomat, dan yang lain sebagainya. Untuk linknya juragan bisa langsung klik di atas sini atau cek di deskripsi box ya juragan. Di sana saya taruh juga biar mempermudah juragan semua. Silahkan juragan bisa pilih benih mana saja yang unggulan juragan, atau juragan mau coba benih baru itu juga bagus. Karena tidak ada salahnya untuk mencoba ya juragan. Jadi kita tahu sendiri untuk tanamannya seperti ini, ketahanan penyakitnya seperti ini, dan yang lain sebagainya. Oke juragan, segitu saja tips yang bisa saya bagikan ke juragan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya juragan.